Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih untuk sambutannya. Dina, salam bahagia ya. Hari ini kita akan berdiskusi beberapa hal ya. Jadi saya akan share screen dulu ya supaya alur diskusi kita lebih ngalir dan kita sama-sama santai tapi serius ya. Oke. Bu Dina atau Bu Siti atau Bapak yang lain boleh confirm sudah kelihatankah PPT saya? Udah kelihatan Bu? Ibu. Udah kelihatan? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita meresponi ya kondisi pendidikan di Indonesia ya, khususnya Bapak Ibu sebagai calon pengajar praktik yang nantinya akan mendampingi rekan-rekan guru penggerak. Jadi kita akan berdiskusi melihat kondisi pendidikan Indonesia. Tetapi sebelum itu, di dalam diskusi kita ini Bapak Ibu, saya berharap kita sama-sama mengeluarkan opini kita dengan bebas ya. Jadi kita boleh berpartisipasi ketika ada pemikiran, kita boleh sampaikan. Dan saya sangat berharap kita boleh tetap on cam supaya kita boleh fokus melihat respon satu dengan yang lain ya. Dan saya percaya sebagai para pendidik, kita pasti akan saling respect nanti di dalam melihat setiap opini dan pendapat ketika kita diskusikan. Ada hal-hal yang akan kita sepakati, ada hal-hal yang akan kita perdalam pemahamannya. Ya. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya, kita melakukan diskusi kita dengan baik ya. Ya Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi melihat pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu pasti pernah melihat pernyataan ini ya. Ada sebuah gambar, terus ada tulisannya pendidikan Indonesia gawat darurat. Ya, saya sangat menarik menurut saya gambar ini dengan tanda serunya yang cukup kencang gitu ya. Ini sebenarnya menjadi seruan atau menjadi pernyataan juga ya. Pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat. Bapak Ibu, di dalam diskusi kita, saya ingin mendengarkan kira-kira menurut Bapak Ibu, hal apa sih yang menyebabkan atau menurut Bapak Ibu ketika pernyataan ini diberikan, pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat, menurut Bapak Ibu apa yang menyebabkan itu? Apa yang menjadi indikator-indikator kita katakan gawat darurat? Nah, tenang dulu ya. Kita mungkin supaya hemat waktu dan bisa langsung punya ada jeda berpikir. Nah, saya minta Bapak Ibu boleh saya akan kirimkan ke meeting chat ya. Saya akan ke meeting chat dulu. Saya stop share dulu. Nah, Bapak Ibu boleh masuk ke link menti.com. Nah, link yang sudah saya kirimkan di meeting chat ya. Jadi Bapak Ibu boleh ungkapkan di sana, tuliskan di sana kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang menyebabkan bahwa pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat. Nah, oke, saya sudah buka, semoga sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung tuliskan saja. Oke, belum masuk ya, belum ada yang masuk. Sudah masukkah ke linknya? Oke, ada yang kesulitan Bapak Ibu masuk linknya? Kalau kesulitan boleh ketikkan ini di tabnya Bapak Ibu ya, di browsernya ya. Jadi masukkan kode. Wah, sudah nih. Karena peringkat PISA Indonesia berada dalam urutan rendah. Ya, oke, terima kasih ya. PISA ini sebuah kompetisi secara internasional ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Masih satu partisipan. Oke. Nah, sambil menunggu kali ya. Sambil menunggu, boleh tahu ini pendapat siapa? Saya Ibu. Oke, Ibu Dina. Ibu Dina, kira-kira sekarang ini PISA Indonesia itu, PISA ini apa saja Ibu yang dites di sini? Bidang studi apa atau kompetensi apa? Kompetensi literasi, bahasa, dengan sains. Oke, sains ya, sains literasi gitu ya. Ada yang menjawab nih, terima kasih Bu Dina. Ada yang menjawab guru dan murid yang masih merasa belum merdeka belajar. Oke, boleh tahu ini dari Ibu atau Bapak siapa?
Dari saya Bu Juni. Oke, Bu Maya, boleh elaborasi Bu Maya maksudnya ini kemana Bu? Ya, maksudnya gini, guru masih merasa belum merdeka belajar karena masih terfokus dengan kurikulum ataupun beban perangkat kurikulum harus disiapkan sebelum mengajar, Ibu, yang memiliki aturan yang sangat cukup padat. Kemudian untuk muridnya masih merasa belum merdeka belajar karena masih sering diarahkan ke satu tempat, mungkin lebih ke misalnya akademisnya saja, seperti itu Bu Juni. Oh, oke. Jadi dari segi murid masih diarahkan hanya fokus kepada satu subjek saja, begitu ya Bu Maya ya? Ya, jadi murid merasa belum merdeka, sehingga ini bisa menyebabkan Indonesia ini sedang gawat nih di dalam hal pendidikan. Oleh Pak Denny nih, ada Pak Denny, masih ada miskonsepsi tentang pendidikan Indonesia. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Denny? Baik Bu, terima kasih. Jadi artinya di sini masih ada beberapa pendidik atau yang bergelut di bidang pendidikan itu masih belum menyamakan visi misi pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke, jadi belum satu langkah ya, belum satu gerak ya. Para pendidik Indonesia mau dibawa kemana nih pendidikan nih? Sehingga akhirnya jadi goncang sendiri gitu ya, kira-kira Pak Denny ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Ini sepertinya dari Bu Siti atau Pak Tommy ini? Kok tahu Bu? Karena antara dua itu Ibu Siti sama Pak Tommy. Oke, Bu Siti ya, silakan Bu Siti. Kondisi pandemi yang menyebabkan ini kemana nih maksudnya Bu Siti? Ya, jadi karena adanya pandemi ini ada beberapa peserta didik kita yang mungkin masih ada yang kesulitan ya Bu yang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin masih ada yang harus kita gali lagi kenapa bagaimana siswa ini biar bisa mendapatkan pendidikan yang merata seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, jadi khususnya di tengah pandemi ini justru menjadi cikal bakal semakin darurat kayaknya ya kondisi pendidikannya. Gitu. Atau kalau saya pinjam istilah Kemendikbud, di dalam masa pandemi ini yang sangat ditakutkan learning loss ya. Jadi ada istilah kehilangan konsep pembelajaran itu. Oke, ada Pak Tommy, mungkin belum masuk ke Mentimeter, nggak apa-apa. Saya mau bertanya langsung dengan Pak Tommy ya. Stop share. Oke, Pak Tommy. Halo, Pak Tommy. Halo, Bu. Apakah bersama dengan kita? Oke, Pak Tommy. Bolehkah menyampaikan kira-kira kenapa ya? Apa yang menyebabkan pendidikan Indonesia itu dikatakan sedang gawat darurat? Boleh Pak Tommy. Menurut saya, mengapa pendidikan di Indonesia ini mengalami kegawat daruratan? Karena pola pendidikan Indonesia tidak seperti pendidikan yang ada di luar negeri. Pendidikan Indonesia banyak merubah konsep pola pikir, kemudian kurikulum, sehingga pencapai tujuan dari program-program selanjutnya itu belum tercapai. Selain itu, kadang kedaruratan pendidikan di Indonesia ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Secara kultur memang kita memiliki masyarakat yang majemuk, sehingga keberagaman, kondisi wilayah dan lain sebagainya itu yang menyebabkan pendidikan Indonesia ini tidak merata. Menurut saya seperti itu, Ibu Juni. Oke, terima kasih Pak Tommy. Wah, sangat beragam ya jawaban kita. Dan menurut saya ketika dipertanyakan untuk kalimat ini, memang tidak ada jawaban yang benar dan salah. Justru makin banyak kita tahu penyebab-penyebabnya. Katakanlah Bu Dina tadi katakan lebih fokus kepada pencapaian gitu ya. Pencapaian di mana mengurutkan atau melihat ranking kita bersama dengan internasional atau global itu seperti apa gitu ya. Dan Bu Siti melihat kondisi sekarang ini yang justru menyebabkan ke sana. Pak Denny melihat, wah belum semua nih satu gerak langkah. Ini mirip kalau dari Pak Denny ke Pak Tommy bisa diselaraskan nih. Belum semua satu langkah. Kenapa? Karena cukup beragam, terlalu luas. Jadi ujung-ujungnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya sepertinya memang sangat tertinggal kita. Kalau Bu Maya lebih kepada, wah masih konsep-konsep pembelajaran dilakukan nih masih belum membuat guru dan murid merdeka. Jadi hasilnya ya gawat darurat. Oke, Bapak Ibu, saya sangat setuju ya. Dan saya percaya teman-teman kita atau pendidik-pendidik yang lain mungkin masih banyak lagi indikator-indikator yang lain ya.
di dalam melihat apa sih penyebab pendidikan kita ini gawat darurat. Oke, Bapak Ibu, saya mau mengambil satu yang akan memperuncing diskusi kita. Walaupun nanti bagian yang lain di lain kesempatan kita akan mengelaborasi dan memikirkan strategi apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil, saya izin share lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan lagi ke PPT saya. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengambil dan minta Bapak Ibu memikirkan tadi jawaban dari Ibu Dina ya. Jadi, wah, sepertinya skor PISA di mana ini adalah sebuah kompetisi internasional. Wah, sepertinya kita masih sangat jauh. Bahkan tadi kalau kalimatnya Bu Dina, kita di urutan paling bawah gitu ya. Walaupun pada pengukuran di tahun 2018 Bu Dina sepertinya memang ya di bawah sekali sih kita, tapi bersyukur masih ada satu yang di bawah kita gitu ya. Tapi ini menjadi gawat darurat juga ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu boleh memikirkan kira-kira Bapak Ibu sebagai pengajar praktik nih nantinya mendampingi rekan-rekan kita guru-guru penggerak untuk terjun langsung di dalam kelas. Apa strategi kalau guru-guru penggerak itu mau meningkatkan secara kompetensi ya, saya belepotan ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira apa strategi yang kita mau sarankan, kita mau dampingi para guru penggerak kalau kita fokus kepada peningkatan anak-anak murid kita untuk mencapai paling tidak rata-rata standar PISA gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu boleh pikirkan kira-kira kalau saya bisa ambil itu ada dua ya. Misalnya di bagian sains dan literasi, walaupun nanti ada numerasi juga itu matematika gitu ya. Tapi biasanya kita kalau sains itu biasanya sudah terinclude di sana matematika. Mari Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke Jamboard ya. Saya akan kirimkan linknya ke meeting chat kita. Pertanyaan saya sederhana, strategi apa yang Bapak Ibu akan sarankan atau akan lakukan pendampingan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan Indonesia, khususnya di dalam meningkatkan kompetensi para murid untuk menghadapi PISA, ya. Jadi saya kirimkan di meeting chat ya linknya. Oke, silahkan Bapak Ibu boleh klik langsung, boleh masuk ke Jamboard yang saya buat dari sana. Kita akan sama-sama melihat juga teman-teman yang sudah masuk. Oke, sudah ada yang masuk ya. Jadi strategi apa nih yang akan disarankan nih, gitu ya, Bapak Ibu sebagai pengajar praktik supaya guru-guru ini boleh meningkatkan kompetensi dari murid-murid mereka menghadapi PISA, gitu ya. Nah, boleh pakai sticky notes, boleh pakai pen juga. Silahkan Bapak Ibu, nyamannya seperti buat apa? Oke, sudah ada. Oke, sudah masuk semua ya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai pengajar praktik yang memfasilitasi atau mendampingi guru-guru nanti, wah nih. Oh ya Bapak Ibu, terima kasih Bu Dina sudah mengingatkan saya. Boleh langsung buat namanya kali ya, supaya langsung bisa nanti kita diskusikan langsung mengelaborasinya. Ya, Bu Dina sudah memperbaiki proses pembelajaran dari dalam kelas. Oke. Memahami dan memperbaiki proses belajar. Oke, ini hampir mirip ya. Sangat mirip ya, tapi saya akan bertanya nanti ini. Boleh buat namanya ini Bapak Ibu yang satunya ini sangat mirip sekali ya. Tapi saya akan bertanya kira-kira langkah praktisnya di dalam hal proses belajar yang dimaksud apa saja gitu ya. Oke. Oke, ini Bu Dina, ini Bu Siti melakukan praktik baik, meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, wah, ini mirip-mirip nih ya. Jadi ketiganya ini lebih kepada proses pembelajaran langsung ya. Oke, sambil menunggu, maaf ini punya siapa yang warna kuning memahami dan memperbaiki proses belajar? Boleh?
Dari Bapak atau Ibu siapa? Saya, Bu. Oke, dari Pak Denny ya. Oke, Pak Denny. Terus yang kuning yang baru nih, meningkatkan proses belajar. Pak Tommy atau Bu Maya ini? Saya belum, Bu. Oh, belum. Berarti Bu Maya ya. Oke. Sinyalnya ini. Nah, oke. Ada kesulitan Pak Tommy? Ini sinyalnya, Bu. Oh, oke. Atau boleh langsung kali Pak Tommy? Sudah dipikirkan ya. Kira-kira apa Pak Tommy? Kalau ini pendapatnya teman-teman, wah ini fokus kepada perbaiki proses belajar nih. Nah, kalau dari Pak Tommy apa Pak Tommy? Kalau saya selain proses belajar, yang utama ialah sumber daya manusianya, Bu. Karena yang berperan penting dalam mentransformasikan pendidikan tersebut bukan hanya peserta didik saja, tetapi guru-guru juga dan stakeholder lainnya seperti pemerintah, kemudian praktisi pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga proses pembelajaran tersebut memiliki tujuan yang sama atau hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan institusi pendidikan. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak Tommy, kalau ini sedang kita di dalam mendampingi guru nih, nah dan kita mengharapkan mereka yang akan memperbaiki. Kalau tadi benar, saya setuju sekali. Stakeholder, pemerintah gitu ya akan terlibat betul bagaimana meningkatkan khususnya kompetensi di dalam PISA ini. Tapi kalau fokus ini kepada guru penggerak yang mau kita dampingi, kira-kira saran dari Pak Tommy apa yang akan diberikan, Pak? Melakukan pendekatan, Bu. Pertama kita melakukan pendekatan sosialisasi kepada calon guru penggerak tersebut. Kembali lagi kepada visi dan misi dari tujuan kita tersebut, selain membekali diri kita dan diri dari calon guru penggerak tersebut agar apa yang dilakukan itu sama. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, saya tangkap. Terima kasih Pak Tommy. Jadi justru mengingatkan nih guru penggeraknya harus mempersiapkan dirinya sebagai SDM yang berperan secara langsung. Kira-kira begitu ya Pak Tommy ya. Jadi ya, kualitas mereka itu ya dalam melakukan proses pembelajaran itu. Begitukah Pak Tommy? Begitu ya kira-kira. Jadi ya. Oke, terima kasih Pak Tommy. Oke, saya masuk nih. Saya mau mendengarkan Bu Siti. Nah, melakukan praktik baik meningkatkan hasil belajar. Nah, ini sepertinya ada nih elaborasinya yang akhirnya apa tindakan nyata strateginya nih. Strategi untuk meningkatkan hasil belajar itu kira-kira apa yang akan Bu Siti sarankan kepada gurunya? Boleh Bu Siti? Ya, baik Bu, terima kasih kesempatannya. Kalau praktik baiknya ini bisa dengan melakukan pembelajaran yang seru, seperti misalnya melibatkan siswa secara langsung, belajar secara kontekstual, kemudian juga lebih ke yang misalkan role playing seperti itu kan. Jadi siswa benar-benar merasakan, benar-benar mempraktekkan seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi justru praktik-praktik baik di dalam pendidikan tuh ya tidak fokus hanya materi pembelajaran, tetapi lebih menghadirkan suasana yang buat siswa murid nyaman gitu ya kira-kira ya. Role play gitu ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Kalau Pak Denny memahami dan memperbaiki proses belajar. Nah, kira-kira kalau misalnya nih guru penggeraknya sudah sampaikan, wah saya mau memperbaiki nih, tapi saya kurang mengerti. Bagaimana cara saya memperbaiki? Strategi apa yang Pak Denny akan sampaikan, Pak? Baik, Bu. Terima kasih ya. Jadi di sini kalau ketika kita melihat proses belajar, ini kan kita bisa mencoba berbagai segala macam strategi pembelajaran atau metode yang sesuai dengan lingkungan sekolah yang kita ajar seperti itu. Jadi ketika kita di lingkungan pedesaan, ketika kita belajar tentang apa, jadi lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi strategi kita bagaimana ketika kita melakukan proses belajar mengajar.
Jadi tidak hanya ketika kita hanya di kelas saja. Jadi mungkin kita melakukan kunjungan, kemudian kita melakukan uji coba. Jadi dengan kehidupan kenyataan kita. Jadi strategi-strategi itu perlu kita coba semua. Bagaimana dalam proses itu kan nanti ujung-ujungnya kan hasilnya ini siswa ini memahami atau tidak kayak seperti itu. Kemudian siswa ini bisa menjadi melekat pada diri dia, dia bisa mencoba dan lain sebagainya. Ini dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Berarti kalau saya mau coba pahami, berarti nanti Pak Denny akan menyarankan, guru penggerak harus berani mencoba berbagai strategi pembelajaran yang lebih nyata bagi anak-anak. Kira-kira begitu ya Pak Denny ya. Jadi akhirnya keterampilan mereka semakin berkembang. Oke. Jadi Bu Dina, ada Bu Maya juga lebih kepada proses pembelajaran. Boleh Bu Maya meningkatkan proses belajar dalam hal apa nih yang Bu Maya mau tekankan strateginya, Bu? Halo Bu Maya. Baik. Jadi ini fokusnya concernnya ke PISA ya, Bu Juni ya, sains dan literasi ya. Meningkatkan proses belajar mungkin lebih supaya dia interaktif, Bu Juni. Jadi bisa seorang guru itu bisa tanya kepada siswanya mungkin materi-materi apa yang berhubungan dengan sains atau literasi yang memang belum dipahami untuk dicari solusi, dibicarakan bersama sistem pembelajarannya maunya seperti apa supaya lebih dipahami. Mungkin itu Bu Juni. Oh, oke. Ya. Terima kasih Bu Maya. Berarti guru penggeraknya harus bisa nih mendapatkan umpan balik dari setiap murid ke kendala mereka di bagian apa saja nih. Dalam hal apa saja mereka sulit di dalam literasi, dalam hal apa saja mereka sulit di dalam memahami sains. Kira-kira begitu ya Bu Maya ya. Jadi gurunya didorong untuk mencari strategi mendapatkan itu. Betul sekali Bu Dina. Iya, terima kasih Bu Maya. Terakhir Bu Dina. Bu Dina, memperbaiki proses pembelajaran dari dalam kelasnya. Sudah terlihat sih, cuman boleh lebih dikonkretkan nggak strategi yang disarankan Bu Dina? Kalau terkait dengan visa, berarti guru-guru mata pelajaran yang berhubungan dengan visa tersebut bisa lebih mengelaborasi bersamaan pembelajarannya dengan contoh-contoh soal visa, karena sudah banyak. Nah, anak-anak didik kita tidak terlatih untuk berpikir fungsi dari 1 tambah 1 itu kenapa seperti itu. Karena mereka hanya melihat 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2. Padahal dalam konteks literasi dan numerasi serta sainsnya, pertanyaannya akan lebih ke perkembangan bagaimana ia memahami konteks pembelajaran tersebut. Jadi selain dari umpan balik seperti kata Bu Maya, berarti guru-gurunya juga harus bisa mereplay dan mengulang apa-apa yang bisa terkait dengan PISA di dalam kelasnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari setiap pemikiran kita ini, ya, dan tadi pemikiran Pak Tommy yang secara langsung disampaikan. Nah, mungkin boleh Bu Siti mungkin boleh mencoba kira-kira strategi yang paling akan kita sodorkan, yang akan kita lakukan sebagai pengajar praktik ketika berhadapan mendampingi rekan-rekan guru penggerak, khususnya di dalam fokus meningkatkan kompetensi murid untuk bertanding ya atau berkompetisi di dalam PISA yang akhirnya boleh membawa pendidikan Indonesia ya tidak gawat lagi, kira-kira gitu. Boleh Bu Siti, boleh kira-kira menyimpulkan apa yang kita diskusikan dari tadi? Ya, kalau dari saya ya Bu ya, jadi kita sebagai pengajar praktek ini bisa menggali dulu apa sih ide dari guru penggeraknya, seperti itu. Jangan sampai nanti kita yang terlalu dominan di situ. Jadi dari guru penggeraknya mau buat apa nih? Nah, nanti kita tinggal mengarahkan, tinggal menambahkan, tinggal kita gali lagi dia mau apa seperti itu. Jadi kalau sudah mengarah hal yang sama dengan yang kita kita pikirkan, maka kita buat sama-sama nih kesimpulannya itu apa gitu untuk pemecahannya. Itu dari saya Bu. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi dari tadi setiap ide kita memang fokus kepada meningkatkan proses belajar ya Bapak Ibu ya.
Benar ya, kita setuju ya. Meningkatkan proses belajar, apakah dengan mengambil umpan balik, apakah guru-guru boleh semakin memperbaiki kualitas mereka dalam mendampingi setiap murid. Berarti bagian ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu ya, sebagai pengajar praktik. Nanti kita juga akan lebih aware nantinya. Tetapi seperti yang dikatakan Bu Siti tadi, kita dengar dulu dari mereka, gitu ya. Walaupun kita sudah mau mengarahkan, mendampingi mereka untuk melihat praktik-praktik baik yang harusnya dilakukan dalam proses belajar. Tapi pendampingan kita, strategi yang pertama, mau melihat, mendengar apa yang mereka mau lakukan dalam proses belajar tersebut. Ya, baik. Wah, diskusi yang sangat baik sekali, Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kita mau ya melakukan strategi ini sebagai pengajar praktik dan untuk Indonesia Kaya, Indonesia Jaya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi kita hari ini. Sampai bertemu ya, di dalam diskusi kita selanjutnya. Salam bahagia terima Bapak kasih, Ibu. Bu Juni. Salam. Baik, saya akan akhiri meeting kita ya. Terima kasih.